Kembali lagi bersama saya Fede Fernando dan pada materi kali ini kita akan lanjut untuk membahas mata kuliah akuntansi lanjutan 1 yaitu tentang depreciation, impairment, and depletion. Oke teman-teman, jadi kita selama belajar akuntansi menengah itu seperti biasa ya kita bakal lanjut membahas dari apa yang udah kita pelajari dari akuntansi dasar, di mana teman-teman udah nggak asing ya sama istilah yang namanya itu depresiasi. Di mana depresiasi itu merupakan proses untuk mengalokasikan harga perolehan atau cost dari sebuah fixed asset secara sistematis dan rasional kepada beberapa periode di mana aset tersebut bisa digunakan. Ya, jadi kan depresiasi itu kan simpelnya adalah kita akan hapus ya atau akan kita kurangin, akan kita alokasikan nilai perolehan dari aset tersebut pada periode di mana aset tersebut bisa kita gunakan atau yang kita sebut sebagai umur ekonomisnya. Nah, teman-teman, untuk aset yang berwujud kita sebutnya depresiasi. Sedangkan kalau untuk aset yang tidak berwujud atau intangible kita kan sebutnya sebagai amortisasi. Harusnya istilah ini teman-teman udah nggak asing lagi karena kita udah pelajari dari materi-materi di sesi sebelumnya. Nah, kemudian eh, kita kenal istilah baru yang namanya itu depresi ya. Mungkin ini juga sudah sempat disinggung di materi akuntansi dasar, tapi depresi itu adalah eh, apa ya, pengalokasian harga perolehan dari yang kita sebut yaitu natural resource. Ini biasanya banyak kita temui di industri mining atau pertambangan. Jadi kalau industri mining atau pertambangan itu kan dia punya istilahnya itu kayak cadangan mineral. Cadangan mineral itu bisa berupa batu bara atau mungkin emas dan sebagainya dan di mana eh, barang-barang ini memiliki apa ya kayak semacam reserve atau cadangan. Nah, nanti nilai inilah yang bakal kita alokasiin ya akan kita hitung kira-kira berapa estimasi cadangan mineralnya dan ini nanti bakal kita alokasikan sesuai dengan jumlah eh, unit atau jumlah barang yang kita ekstrak. Misalkan kayak batu bara. Batu bara itu misalkan dia punya cadangan reserve-nya tuh 1 juta meter kubik. Ya, jadi nanti 1 juta dari 1 juta meter kubik itu nanti kita bakal hitung berapa cost-nya dan nanti bakal kita hitung berapa nilai depresinya berdasarkan nilai coal atau nilai batu bara yang kita keruk dari si tambang tersebut. Ya, jadi sebenarnya metodenya itu mirip dengan metode unit of activity. Oke, teman-teman, ada beberapa faktor eh, pada saat kita menentukan proses depresiasi. Yang pertama kita sebut yaitu depreciable cost, ya, di mana depreciable cost itu adalah cost dikurangin dengan residual value, ya. Kan kita belajar bahwa fixed asset itu adalah eh, semua biaya ya, cost itu adalah semua biaya yang akan kita keluarkan pada saat kita mendapatkan si aset tersebut, ya. Lalu hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah umur ekonomis, di mana umur ekonomis itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama ada physical factor sama economic factor. Physical factor nih sesimpel kayak misalkan kalian punya mesin. Kalian punya mesin misalkan let's say umurnya 10 tahun gitu ya. Nah, mungkin secara fisik kita bisa pakai mesin tersebut sampai dia rusak. Nah, sampai dia rusak tuh kita nggak tahu tuh kapan tuh. Bisa jadi mesinnya rusak dalam waktu 10 tahun atau waktu 15 tahun dan sebagainya. Sedangkan ada istilah ya lain dari umur ekonomis tuh yaitu kita menentukannya berdasarkan economic factor. Economic factor tuh ya umur ekonomis kita sebutnya. Jadi umur ekonomis tuh di mana si mesin tersebut masih bisa beroperasi efektif atau masih bisa berproduksi secara efisien. Jadi misalkan kayak tadi saya balik contoh ke mesin, bisa aja mesin ini dipakai dalam jangka waktu selama let's say 20 tahun. Tapi bisa aja kan dari apa pada saat dipakai ternyata selama 20 tahun itu dia cuman bisa apa ya produksinya tuh paling lancar atau paling bagus tuh pada saat dia dipakai selama 10 tahun pertama. Nah, 10 tahun pertama inilah yang bakal kita bilang sebagai umur ekonomis atau useful life ya. Economic factor-nya tuh di 10 tahun gitu. Ya, jadi sikal tuh secara barangnya ya dipakai sampai kapan sampai dia bisa rusak. Sedangkan kalau umur ekonomis tuh eh, biasanya jangka waktunya jauh lebih pendek ya. Jangka waktunya lebih pendek di mana kita bisa pakai barang tersebut tuh dengan performa yang masih sama, dengan performa yang masih bagus, yang masih efektif dan masih efisien seperti itu.
Nah, dalam menentukan umur ekonomis itu ada beberapa hal kenapa kita memberhentikan si aset tersebut, ya. Jadi dalam menentukan umur ekonomis itu ada beberapa faktor nih yang kita pertimbangkan. Yang pertama adalah inadequacy, di mana itu merupakan perubahan tujuan dari perusahaan. Jadi misalkan nih, kita punya mesin misalkan umurnya 20 tahun misalkan. Jangan deh 10 tahun aja, 20 kelamaan. 10 tahun misalkan. Nah, dari 10 tahun ini ternyata di tahun kelima ya, di tahun kelima itu si perusahaan istilahnya punya tujuan baru nih, di mana mungkin yang sebelumnya itu perusahaan tekstil misalkan, yang misalkan perusahaan tekstil tiba-tiba berubah jadi perusahaan otomotif. Nah, itu kan pasti mesin-mesin yang untuk produksi tekstilnya tuh jadi istilahnya tuh udah nggak bisa kepakai lagi gitu. Nah, itu yang jadi eh, yang jadi faktor bahwa si umur ekonomis itu bisa aja diberhentikan karena adanya perubahan tujuan dari perusahaan. Jadi mesin tekstilnya ini udah nggak bisa kepakai lagi. Pasti perusahaan akan beli mesin-mesin yang bisa untuk memproduksi spare part, ya karena tujuannya udah berubah. Atau mungkin bisa aja perusahaan misalkan nih industrinya masih sama, misalkan tekstil gitu. Tapi bisa aja ada misalkan tekstil jenis apa gitu. Tapi tiba-tiba perusahaan banting ke tekstil jenis B gitu. Nah, itu bisa aja mesin yang untuk memproduksi tekstil jenis A tuh diberhentikan sehingga gantilah si perusahaan akan pakai mesin baru untuk purpose memproduksi tekstil jenis B tersebut. Kemudian, contoh kedua adalah supersession, di mana ada aset yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, ini sebenarnya mirip ya dengan cerita saya tadi. Bisa aja si perusahaan tekstil itu awalnya punya mesin A nih, ya, punya mesin A dalam proses produksinya. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian keluar lagi nih jenis mesin baru yang lebih eh, bagus, yang lebih gacor, yang lebih besar kapasitas produksinya dan lebih cepat juga sehingga mesin lama tersebut diberhentikan karena adanya mesin baru yang lebih baik. Itu. Terus yang terakhir adalah faktor obsolescence. Jadi faktor obsolescence ini bisa faktor lain selain dari inadequacy dan faktor supersession. Biasanya obsolescence nih kayak yang mungkin barangnya itu ternyata setelah dipakai rusak tiba-tiba di tengah jalan atau mungkin eh, si mesinnya udah outdated dan segala macam, ya. Oke, berikutnya kita masuk ke materi yang mungkin teman-teman udah familiar, yaitu terkait dengan metode depresiasi. Yang pertama ada metode unit of activity, di mana unit of activity ini kita akan hitung depreciation rate-nya, di mana eh, harga perolehan dikurangin dengan nilai sisa, terus dibagi dengan total kapasitas yang dia miliki selama umur manfaat atau umur ekonomisnya. Ya, jadi nanti kita bakal dapat rate per unitnya, lalu kita bakal kalikan dengan berapa unit atau berapa satuan yang dia pakai pada satu periode tertentu. Misalkan di sini dia punya depreciation rate-nya misalkan $0,1 per unitnya, di mana let's say di tahun kedua dia itu menghasilkan 203.000 unit, berarti tinggal dikali aja nih, berarti 0,1 yang merupakan rate per unitnya dikali dengan penggunaan selama tahun berjalan, sehingga dapatlah nilainya sebesar 20.300. Oke. Berikutnya Straight Method. Ini metode yang gampang banget ya. Jadi ya udah tinggal dikurangin harga perolehan, dikurang dengan nilai sisa, terus dibagi dengan umur manfaatnya dan angkanya sama setiap periode. Berikutnya adalah double declining balance ya. Double declining balance berarti seperti biasa pada awal periode dia akan in the end hasilnya bakal lebih gede karena dia memainkan perhitungannya itu berdasarkan persentase. Jadi persentase itu 100% dibagi dengan berapa umur manfaatnya atau umur ekonomisnya selama misalkan di sini selama 5 tahun terus dikali dengan 2 sehingga hasilnya adalah 40%. Nah, nanti kalau kalian lihat pun pasti arahnya itu adalah semakin tahun si penyusutannya ini akan semakin kecil. Dan di akhir umur manfaat si mesin tersebut, ya, nilainya akan disesuaikan dengan berapa nilai yang belum dia susutkan.
Karena kan dia pasti punya nilai sisa, nanti in the end pokoknya angkanya harus sesuai dengan nilai sisa yang dia miliki. Terakhir adalah sum of the year digits. Ya, ini metode yang jarang digunakan ya teman-teman ya, tapi masih diakui based on IFRS, di mana sum of the year digit itu adalah kita bakal masukin berapa berapa jumlah tahun yang kita miliki, terus dikali dengan 5 plus 1, ya, dikali dengan jumlah tahunnya ditambah 1, terus dibagi 2, sehingga kita dapat nilai denominatornya sebesar 15. Ini sebenarnya denominator ini kan kalau kita di matematika ya, itu tuh pembaginya teman-teman. Jadi, kenapa dia sebut sum of the year digits? Karena dia itu sesuai dengan apa ya, aritmatika di mana si useful life-nya itu digunakan. Jadi misalkan 5 tahun, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Sehingga jumlah denominator atau jumlah pembagi kita yaitu adalah 15. Ya. Kalau misalkan 10 tahun ya udah, jadi jumlahnya aja 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai 10. Nah, itu bakal jadi nilai pembaginya, teman-teman. Dan untuk metode sum of the digit ini ya, setiap awal periode dia akan menggunakan angka pembilang yang paling besar, dimana kan kalau misalkan periodenya 5 berarti dia startnya from 5. Jadi in the end dia bakal menghasilkan angka yang lebih besar juga ya di awal, karena pembilangnya itu besar ya di awal, sehingga nanti angka penyusutan di awal periode pun bakal banyak, dan nanti ke belakang dia angkanya juga bakal makin kecil, teman-teman, seperti itu. Ya, sebenarnya mirip sama double declining, cuma kalau double declining kan dia pakainya percentage, di mana percentage-nya itu fix setiap tahun. Sedangkan kalau sum of the digit ini, ya ini kayak hitung mundur aja nih dari pembilang yang paling besar ke pembilang yang paling kecil. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inti dari chapter ini, di mana chapter ini itu sebenarnya membahas mengenai impairment, teman-teman, ya, impairment sama revaluasi. Nanti revaluasi bakal saya bahas di belakang, kita bakal bahas dulu dari si impairment, teman-teman. Nah, teman-teman, impairment itu atau istilahnya adalah penurunan nilai aset, ya. Penurunan nilai aset itu adalah sesuatu yang terjadi karena, simpelnya gini, teman-teman, simpelnya gini. Impairment itu terjadi karena barang kita atau fixed aset kita itu lebih rendah dari harga pasar. Ya, sesimpel kita punya barang dihargain di pasaran itu lebih rendah. Sehingga apa yang terjadi kalau harga barang kita lebih rendah, kita bakal mengakui yang namanya itu loss atau kerugian. Simpelnya kayak gitu, teman-teman, konsep sederhananya. Jadi sesimpel kita bandingin barang kita dengan harga pasar. Nah, tapi kita nggak sebut istilahnya itu harga pasar di sini. Ya, kita sebutnya itu adalah recoverable amount. Nah, recoverable amount. Nah, recoverable amount ini atau nilai yang dapat dipulihkan ini, kita pakai pendekatan lagi, teman-teman. Jadi nilai yang dapat dipulihkan ini itu mana yang lebih tinggi dari fair value less cost of disposal ya, sama value in use-nya. Nah, ini sebenarnya value in use sama fair value less cost of disposal nih, kalau kalian belajar itu pasti amount-nya tuh selalu stated, amount-nya tuh selalu jelas, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu mikir lagi nih gimana cara nyari fair value less cost of disposal sama cara cari si value in use-nya. Ya, karena biasanya fair value kan berarti kita dapat dari pasar ya. Fair value kita dapat nilai dari pasar, sedangkan cost of disposal juga biasanya kita dapat dari soal. Sedangkan value in use ini tuh lebih ke, kalau kalian belajar manajemen keuangan tuh itu lebih ke present value of cash flow-nya. Jadi nanti biasanya angka value in use-nya ini kita kalau secara praktik ya, secara di dunia kerjanya ya kita bakal pakai jasa penilai atau jasa aktuari gitu. Jadi bukan kita yang hitung ya, bukan kita yang hitung, tapi nanti ada pihak ketiga yang kita sebut sebagai penilai atau appraisal. Dia bakal nentuin berapa present value of cash flow-nya ya, atau value in use-nya. Sama nanti untuk fair value kan sebenarnya acuannya dari nilai pasar nih, teman-teman. Fair value itu acuan dari nilai pasar, terus dikurangin dengan berapa biaya untuk memberhentikan atau mendiscontinue si aset ini. Jadi prinsipnya itu sama kayak LCNRV sebenarnya, teman-teman. Kita pelajari di materi inventory kemarin. Dimana kan LCNRV itu kan berarti kita bandingin cost sama net realizable value. Nah, net realizable value ini konsepnya sama nih, sama fair value less cost of disposal. Jadi kita tahu dulu berapa
harga pasarnya, ya harga pasarnya, which is kalau di inventory itu berarti harga jualnya. Terus kita kurangin dengan cost-cost untuk mendiskontinue atau memberhentikan si aset tersebut. Oke. Nah, nanti mana yang lebih tinggi ya, mana yang nilainya lebih tinggi antara value in use sama fair value less cost of disposal itu nanti bakal kita akuin sebagai nilai yang dapat dipulihkan atau recoverable amount. Nanti dari recoverable amount ini kita adu ya, kita adu dengan book value kita, ya kita adu dengan book value kita. Nah, ketika book value atau carrying amount kita lebih besar daripada recoverable amount, jadi sesimpel, kamu punya barang nih, misalkan 100. Kamu punya barang 100, yaitu book value kamu nih. Book value kan berarti depre dikurang akum. Depre kurang akumnya 100 nih. Terus, kamu punya recoverable amount, ya nilai yang dapat dipulihkan, misalkan let's say 80. Jadi, book value kamu 100, dan nilai yang dapat dipulihkannya itu 80. Jadi, kamu punya barang tuh lebih tinggi daripada si recoverable amount-nya. Atau lebih tinggi lah, istilahnya dari harga pasarnya lah, bahasa kasarnya. Lebih tinggi dari harga pasarnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, kamu akan adjust, kamu akan kurangin nilai si aset kamu, ya, nilai si aset kamu ke nilai si recoverable amount-nya. Gitu. Sehingga yang terjadi adalah bakal kita catat sebagai loss atau kerugian. Ya, nama kerugiannya kita sebut sebagai loss on impairment. Gitu. Ya. Nah, nanti apabila kamu misalkan nanti punya kerugian dari periode sebelumnya, ya, kerugian dari periode sebelumnya, itu tuh bisa lagi nih dipulihkan, ya, bisa lagi dipulihkan di periode-periode berikutnya. Tapi nanti kita akan belajar ya bahwa recovery dari impairment loss itu tidak bisa melebihi nilai yang kita udah akuin di tahun sebelumnya. Jadi bisa aja nih, nanti kamu kan udah nyatet nih, sekarang aset kamu nilainya sebesar 80 nih, Bu. Ya, recoverable amount-nya. Kita kan tadi record sebesar recoverable amount misalkan sebesar 80. Nah, 80, ya, 80, ternyata di tahun berikutnya si aset kamu ini nilainya tuh jadi balik lagi nih ke 100 misalkan. Misalkan deh, jangan deh. Misalkan awalnya tadi kan 80. Terus sekarang nilainya tuh ternyata naik lagi nih, jadi 110. Nah, berarti kan ada porsi 20 yang merupakan kerugian di tahun sebelumnya, ya. Dan nanti 10-nya, yang nilai 10-nya, jadi kan ibaratnya kalau saya bikin coret-coretan ya, kalau saya bikin coret-coretan nih, ntar. Jadi kan misalkan kamu punya awalnya tuh 100 nih. Kamu punya misalkan awalnya nilai 100. Oke, 100. Terus di tahun pertama kamu bandingin nih. Kamu bandingin sama nilainya tuh jadi 80. Ya udah, berarti nanti kamu bakal akuin nilainya sebesar 80. Tapi di tahun berikutnya ternyata yang tadinya itu 80 ya, ternyata di pasar itu misalkan let's say diakuin misalkan nilainya sebesar 110 ya, 110. Nah, ini kan tadi ada kerugian nih. Ini tadi ada kerugian sebesar 20 ya, kerugian. Ini kita sebut sebagai loss. Nanti si 20-nya ini ya, si 20-nya ini di tahun yang kedua ini, si 20-nya akan kita catat sebagai namanya recovery of impairment ya. Ini saya singkat aja ya. Kita sebutnya recovery of impairment. RI aja saya tulisnya. Nanti si 10-nya ini ya, si 10-nya ini akan kita sebut sebagai unrealized gain ya. Unrealized, saya tulisnya UG aja, unrealized gain on revaluation, unrealized gain. Jadi konsepnya seperti itu, teman-teman. Oke. Itu untuk impairment. Berikutnya, kita bakal bahas mengenai revaluasi. Nah, revaluasi itu sebenarnya konteksnya mirip sama impairment. Tapi kalau impairment ini teman-teman, impairment ini kita lakuin kalau ada indikasi sebenarnya teman-teman. Jadi impairment ini dilakukan ketika pada saat kita mau lakuin aja nih, ya kita mau lakuin kira-kira ada indikasi kerugian, kita bakal hitung berapa nilai impairment-nya. Sedangkan untuk revaluasi ini biasanya dilakukan pada kelas aset tertentu ya, kelas aset tertentu. Jadi misalkan perusahaan kan punya banyak efek aset ya, bisa building, bisa vehicle, bisa land, bisa equipment, dan sebagainya. Jadi revaluasi ini harus dilakukan secara konsisten pada satu kelas aset tertentu. Jadi misalkan
si company misalkan punya, let's say equipment deh. Ya misalkan si company let's say punya equipment. Dan equipment-nya itu sangat bergantung pada apa ya? Sangat bergantung pada harga nilai pasar, let's say seperti itu. Sehingga company mempertimbangkan untuk menggunakan metode revaluasi. Nah, nanti semua jenis equipment yang serupa ya, misalkan perusahaan apa ya? Misalkan let's say perusahaan hmm, misalkan perusahaan yang memproduksi minuman deh misalkan. Jadi mesin untuk equipment atau barang yang peralatan yang dipakai buat memproduksi minuman itu misalkan sangat bergantung pada nilai pasar. Sehingga perusahaan akan menggunakan metode revaluasi. Jadi semua jenis peralatan atau equipment yang digunakan dalam proses produksi minuman ini akan menggunakan metode revaluasi, ya. Jadi menggunakan metode revaluasi itu nggak bisa tuh kita pilih-pilih. Jadi misalkan, oh karena equipment ini kira-kira bakal bergantung pada harga pasar, yang ini aja deh. Terus equipment yang itu kita nggak pakai gitu, itu nggak boleh. Karena lagi-lagi konten itu mengandung prinsip konsistensi. Jadi semua aset kelas yang sama itu bakal kita pakai metode revaluasi. Nah, intinya revaluasi dilakukan pada satu kelas aset tertentu, ya, di mana nanti setiap periode namanya revaluasi, kembali menilai, teman-teman. Jadi, harga si aset tersebut tuh akan terus diadu, akan terus dinilai, akan terus dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan si nilai wajar atau fair value dari aset tersebut. Nah, nanti hal ini akan dilakukan biasanya itu setiap tahun. Lagi-lagi prinsip konsistensi. Jadi dilakukan setiap tahun untuk suatu kelas aset yang sama, dan nanti kita akan bahas di problemnya. Nah, langkah-langkahnya itu simpel aja. Jadi pertama-tama kita bakal tutup dulu akun depresiasinya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan metode revaluasi, teman-teman, fun fact-nya adalah setiap periode tuh pasti akumulasinya bakal jadi nol. Itu ciri-ciri kalau perusahaannya itu pakai metode revaluasi. Jadi setiap periode tuh pasti kalau dia bikin kalau dia bikin trial balance ya, kalau dia bikin trial balance itu nanti akun depre untuk kelas aset tertentu itu nol biasanya. Ya, dia nggak ada penyusutan. Kenapa? Karena semua deprenya akan ditutup setiap kali dia ngelakuin revaluasi. Ya. Lalu kita tambah atau kurang nilai aset agar sesuai dengan nilai wajar. Jadi nanti nilai misalkan equipment-nya. Nah, ini nilai equipment-nya bakal diadu, bakal dinaikin atau diturunin sesuai dengan nilai pasarnya. Dan nanti kita bakal catat yang namanya unrealized gain, ya, unrealized gain jika dia fair value lebih besar dari book value. Berarti kan kalau fair value lebih besar dari book value, kita untung ya. Karena barang kita dihargai lebih tinggi daripada yang kita catat. Atau kita akan mengakui loss on impairment. Jadi konsepnya sama ya, sama impairment tadi, di mana impairment terjadi ketika book value kita itu lebih kecil daripada full value-nya. Ya, gitu. Oke, ini sekian dulu untuk teorinya. Berikutnya kita akan lanjut dengan pembahasan yang ada. Ya. Oke, di sini saya buka dulu untuk sebenarnya ini saya ada bikin Word ya teman-teman ya. Saya ada bikin Word. Jadi untuk menjelaskan si impairment ini tadi sebenarnya saya sudah jelasin secara singkat ya. Saya udah jelasin secara singkat gimana kita ngakuin impairment sama kita ngakuin revaluasi. Ini nanti mungkin sambil teman-teman lihat videonya, teman-teman bisa di pause aja kalau mau lihat flow-nya seperti apa. Oke. Ini kurang lebih terkait dengan evaluasi, nanti bakal kita bahas juga ya di problemnya. Oke. Oke. Ini kurang lebih terkait materi revaluasi dan impairment. Berikutnya kita bakal lanjut untuk pembahasan problemnya. Oke, sekarang kita akan membahas problem 4 dari modul lab akuntansi menengahnya. Dimana di sini ada Evi Fani Kekri merupakan produsen kue dan roti yang berdiri sejak 27 September 2003. Dan berikut adalah informasi yang tetap dimiliki Evi Fani Kekri.
Nah, di sini ada transaksi seperti biasa dan ada informasi mengenai nilai wajar peralatan. Dan teman-teman diminta untuk membuat semua jurnal ya, termasuk jurnal penyesuaian, juga jurnal evaluasi selama 3 tahun dan tidak perlu membuat closing entry. Oke. Dan diketahui bahwa sepanjang tahun 2025 bla 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 dan seluruh perhitungan dibulatkan ke satuan terdekat. Oke, sekarang kita mulai dulu teman-teman ya. Pertama-tama seperti biasa, kalau misalkan ngitungin depresiasi seperti ini tuh, saya biasanya bikin dulu tabel ya teman-teman ya. Saya bikin dulu tabel compilation-nya. Jadi semua aset yang kita miliki itu kita bikin ke satu tabel tertentu. Nah, ini kita tinggal kopas saja ya. Kita ikutin template-nya. Jadi di sini ada land, ada building, ada mesin dan segala macam, acquisition useful, depre metodenya kita isi aja sesuai dengan di soal. Oke. Nah, setelah kita kopas, ini sebenarnya kalau teman-teman di kertas ujian tinggal dicoret-coret aja ya di lembar soalnya. Oke. Jadi biar nggak makan waktu nih buat coret-coret di folionya lagi. Jadi tinggal dicoret-coret aja. Yang perlu teman-teman cari itu sebenarnya adalah berapa rate depresiasinya. Dimana untuk land itu jelas nggak ada depresiasi nggak ada nggak ada penyusutan. Terus building, di mana building itu dia bilang ya, building itu dia bilang bahwa kita punya cost-nya sebesar 880.000, residual value 30.000, umur 20 tahun, strike line method. Nah, maka rate-nya adalah seperti biasa kalau misalkan metode strike line method, kita masukin harga perolehan dikurangin dengan nilai sisa dibagi dengan umur manfaatnya selama 20 tahun. Maka penyusutan per tahunnya adalah sebesar 42.500. Kemudian untuk si vehicle-nya, ya si vehicle, kita punya 360.000, 15.000 nilai sisa, 8 tahun, dan double declining. Jadi double declining seperti biasa, double declining kita cari aja rate-nya dulu teman-teman. Rate-nya adalah berarti 100% dibagi dengan 8 yang merupakan nomor manfaatnya terus dikali dengan 2 sehingga rate-nya adalah sebesar 25%. Lalu untuk yang mesin di mana ada unit of activity ya metodenya, maka metodenya sebenarnya sama dengan strike line. Jadi kita masukin aja harga perolehan dikurangin dengan nilai sisa terus dibagi dengan si unitnya, yaitu di mana di soal ini dibilang dapat digunakan selama 100.000 jam. Ya udah berarti 100.000 jam. Oke. Nah, kita udah dapat tabel awal dari aset-aset yang dimasukin di soalnya. Berikutnya kita lanjut untuk membahas transaksi-transaksi yang terjadi. Ya, jadi kalau di ujian selingin aja ini berapa menit lah ya istilahnya untuk hitung berapa rate-nya supaya nanti pada saat di soal tuh kita nggak perlu bolak-balik lagi nih buat ngitung balik ke tabel awalnya gitu. Tanggal 12 Januari, si Evi Fanny Cake membeli peralatan. Ini saya double screen aja ya, split aja ya. Dimana untuk mengaduk adonan secara tunai dengan harga 125.000, berarti dia beli peralatan ya, 125.000. Ini kita masukin dulu. Oke. Ini belum termasuk biaya instalasi, biaya pengiriman FOB destination ya. Sama ada biaya asuransi selama perjalanan senilai 18.000 untuk 2 tahun ke depan. Oke. Nah, teman-teman, seperti biasa, pada saat kita beli sebuah aset, teman-teman, pada saat kita memperoleh sebuah aset, maka kita hanya bisa memasukin kita bisa masukin ke harga perolehan sesuai dengan biaya-biaya sampai kita itu bisa menggunakan si aset tersebut. Jadi kalau di sini konteksnya adalah kita punya peralatan atau equipment. Jadi kita akan catat equipment di sebelah debit, ya. Terus di kreditnya kita mengeluarkan sejumlah cash teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman lihat struktur di soalnya, ternyata semua biaya-biaya ini ada yang bisa kita masukin, ada yang enggak. Contoh, kayak harga si mesinnya sendiri itu jelas. Gimana harganya 120.000 itu jelas bisa kita masukin sebagai si cost-nya. Tapi ternyata ada biaya-biaya lain nih, misalkan kayak biaya instalasi ya. Biaya instalasi pasti akan kita masukin karena kalau nggak kita install, nggak kita rakit si mesinnya, kita nggak bisa pakai. Itu berarti akan masuk ke cost-nya. Terus ada biaya pengiriman. Terus biaya pengirimannya dia bilang FOB destination. Wah, FOB destination kan berarti
si pedagang ya atau si penjual yang bakal nanggung semua ongkosnya. Sedangkan kita di sini sebagai pembeli, maka biaya pengiriman ini nggak kita masukin sebagai cost karena yang nanggung biayanya adalah si penjual. Lalu terakhir ada biaya asuransi untuk pemakaian selama 2 tahun senilai 18.000. Ya udah, berarti kalau biaya asuransi berarti kita nggak boleh masukin ke cost-nya karena ini untuk 2 tahun ke depan, bukan untuk pada saat kita bukan untuk biaya supaya si mesinnya itu siap kita pakai. Sehingga kita bakal catat ya nilai equipment. Equipment itu nilainya dari mana? Dari 125.000 yang harga cost-nya ditambah dengan si 5.000 yang merupakan biaya instalasi. Terus kita bakal catat juga ada yang namanya prepaid insurance. Prepaid insurance itu yang tadi 2 tahun ke depan nilainya sebesar 18.000. Lalu ada cash nilainya adalah sebesar 148.000. Oke, eh, ini untuk mencatat jurnal pembeliannya. Oke. Nah, berikutnya saya biasanya saya bakal listingin dulu nih kalau misalkan ada movement dari si asetnya. Jadi kita masukin yaitu si equipment ya. Kita masukin si equipment. Equipment dibeli pada 12 Januari. Jadi kita masukin equipment dibeli pada 12 Januari. Masukin harganya sebesar 130.000 ya. Terus dia bilang nggak ada nilai sisa ya. Ya, perusahaan tidak memiliki nilai sisa. Metode strike line method. Berarti residual value-nya adalah 0. Terus useful life-nya adalah selama 10 tahun. Masukin. Dan terakhir metodenya adalah strike line method. Ya udah masukin strike line method. Oke. Terus rate-nya berarti kita tinggal masukin ya. 130.000 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 13.000 per tahun. Dan setelah itu baru kita bisa lanjut untuk ke tanggal berikutnya. Ya, ini cost-nya dapatnya dari sini, 125.000 dan 45.000 di strike line method, dan kita akan menggunakan kebijakan revaluasi. Nah, ini harus kita tandain nih, karena ini nanti yang bakal berpengaruh ke AJP kita, ke adjusting entry kita. Karena nanti in the end, produk akhir dari chapter ini adalah teman-teman akan diminta untuk membuat jurnal revaluasi ya. Nih, jurnal revaluasi peralatan. Karena di sini peralatannya perusahaan itu sangat bergantung pada nilai pasar. Sehingga kita pakai metode revaluasi untuk si equipment ini. Oke. Berikutnya tanggal 28 April. Tanggal 28 April, EV Vanek Kekri memutuskan untuk menukar kendaraan lama miliknya dengan kendaraan milik PT Nana, di mana transaksi ini memiliki substansi komersial, ya. Ini memiliki substansi komersial. Jadi kalau ada substansi komersial itu berarti nanti kita bakal ini ya, nanti kita bakal akuin gain or loss ya on disposal. Oke. Itu maksud dari substansi komersial. Nah, untuk memperoleh kendaraan tersebut, perusahaan mengeluarkan uang sebesar 225.000 ya, dan diketahui nilai wajar dari si kendaraan lama ya, nilai wajar dari kendaraan lama pada tanggal ini adalah sebesar 258.000. Oke. Terus kendaraan ini memiliki nilai sisa sebesar 15.000 yang baru ya, ini yang baru. Ya, kendaraan baru sebesar 15.000 dan umur manfaatnya sama dengan kendaraan lama. Oke. Sekarang kita bakal seperti biasa teman-teman ya, pada saat kita mendispose atau kita membuang atau memberhentikan sebuah aset, entah itu dijual, entah itu ditukar, entah itu diberhentikan aja atau dibuang begitu aja, pasti pertama-tama kita bakal bikin jurnal penyusutannya terlebih dahulu. Berarti jurnalnya adalah depre expense pada accumulated depreciation of vehicle. Ini saya tandain all aja karena kan kita tukar kendaraan lama dengan baru supaya jelas ya flow-nya ya. Jadi biar angkanya tuh teman-teman nggak kebalik-balik nih buat dapetinnya. Oke. Nah, angkanya dari mana? Angkanya kita bisa lihat dari vehicle. Oh, vehicle kalau dari soal ini vehicle lama ya, vehicle lama. Ini ternyata dia pakai metode double declining balance. Oke, berarti kita cari tahu dulu ya berapa rate-nya. Rate-nya sebesar 25% ya. Rate-nya sebesar 25% dari hitung-hitungan tabel kita tadi. Terus jangan lupa kita hitung depresiasi dari awal pada saat kita
dapetin atau pada saat kita memperoleh si vehicle-nya ini. Di mana dia diperoleh di tahun 2023 ya. 2023 berarti kita masukin 2023, terus 2024 sama 2025-nya. Karena kita sekarang di tahun 2025. Oke, selesai. Sekarang yang 2023-nya ternyata dia dibeli di 28 September nih. 28 September kan berarti nggak full setahun ya. Berarti dari Oktober kita mulai yang Oktober, November, Desember. 12 dikurang 9. Hasilnya adalah selama 3 bulan. Berarti kita masukin aja nih si cost vehicle-nya. Berarti kita masukin 360.000 yang merupakan cost-nya. Terus kita kali dengan rate-nya sebesar 25%. Terus kita kali dengan 3/12 yang merupakan masa pemakaiannya di tahun 2023 sehingga kita masukin sebesar nilainya 22.500. Terus di tahun 2024 karena ini metodenya adalah double declining balance, maka silakan teman-teman kurangin aja nih. Berarti kita kurangin si cost awalnya dikurang dengan 22.500 yang merupakan penyusutan di tahun sebelumnya sehingga kita dapat book value-nya. Terus dikaliin dengan rate di tahun ini, yaitu sebesar 25%. Hasilnya adalah sebesar 84.375. Nah, lanjut. Berarti terakhir tinggal teman-teman kurangin nih. Ya, tinggal teman-teman kurangin. Berarti 360 kurang 225 kan berarti hasilnya 337.500. 337.500 kita kurangin dengan 84.375 yang merupakan penyusutan di tahun sebelumnya. Tapi jangan lupa, karena kita jualnya di tengah-tengah tahun di bulan April, maka penyusutannya itu nggak full selama setahun. Sehingga kita kaliin dengan 4/12. Ya, 4 bulan April per 12. Sehingga penyusutan di tahun berjalan adalah sebesar 21.094. Nah, ini sebenarnya zona pertama tuh kita pakainya yang penyusutan tahun 2025-nya aja, yang mana nilainya sebesar 21.094. Oke, 21.094. Ya. Nah, sehingga kita dapat nilai akumulasi penyusutan sampai si vehicle ini mau dijual, nilainya adalah sebesar si 207.969. Oke, ini untuk akumulasi penyusutannya. Nah, sekarang teman-teman, sekarang ya posisinya, kita kan mau tukar nih si vehicle lama dengan si vehicle baru. Nah, maka kita bakal catat vehicle baru nih di sebelah debit vehicle. Ini saya tandai vehicle new aja ya supaya kita nggak kebalik-balik pada saat bikin jurnalnya vehicle new. Cuma kita nggak tahu nih berapa angka nilai vehicle new-nya. Nanti kita bakal hitung nih posisinya pada saat kita udah lengkapin dulu jurnalnya. Kemudian kita punya akumulasi, di mana akumulasi itu kan saldo normalnya di kredit ya, saldo normalnya di kredit. Nah, pada saat kita jual, kita hapus semua akumulasi depresiasi yang kita miliki, maka akumulasi depresiasi yang kita miliki sebesar 127.000 kita masukin semua di sebelah debit. Ya. Kemudian langkahin satu baris untuk nentuin nanti ini gain atau loss. Terus kita di sebelah kredit tuh bakal kita hapus nih si vehicle old-nya. Kita bakal hapus si vehicle old-nya, di mana nilai vehicle old itu sebesar 360.000 sesuai dengan tabel yang ada di soal ya, 360.000. Kemudian kita juga jangan lupa kita juga mengeluarkan sejumlah uang sebesar 225.000. Berarti kita masukin nilainya sebesar 225.000. Oke. Nah, sekarang kita punya book value of vehicle old ya. Book value of vehicle old itu adalah berarti kita masukin 360.000 ya, 360 dikurangin dengan akumulasi penyusutannya sebesar 232.031 ya. Dan fair value of vehicle old-nya ya, fair value of vehicle old-nya di mana di soal dikasih tahu bahwa nilai wajar kendaraan lama pada tanggal ini adalah sebesar 258.000. Kita masukin nih nilai fair. Jadi kita punya book value 232 itu didapat dari harga awal atau cost-nya dikurangin dengan akumulasi depresiasinya. Dapat book value, terus kita adu nih sama fair value-nya. Nah, fair value-nya berapa? Fair value-nya adalah 258. Ini udah di-stated di soal dan udah saya tandai juga warna hijau supaya kelihatan. Nah, kita punya barang ya, kita punya barang 232031.
Tapi ternyata di pasaran itu dia akui sebesar 258. Berarti kesimpulannya kita untung ya teman-teman ya, karena kita punya barang 232 di harganya 258. Maka kita kenal yang namanya itu gain on, ini gain on disposal aja sebenarnya ya, untuk accounting yang di ini, gain on disposal. Gain on disposal. Nilainya adalah sebesar selisih dari 258 dikurang 232, maka nilainya sebesar 25969. Ini bakal kita, karena kita gain, kita bakal catat di sebelah credit, gain on disposal of vehicle. Oke. Nilainya 25969. Terus berarti sisanya ini bakal jadi nilai vehicle new-nya teman-teman ya. Berarti tinggal kita selisihin aja. Yang di sebelah kredit, ya, yang di sebelah kredit berarti gain cash vehicle-nya kita selisihin sama nilai si vehicle-nya, di mana nanti dapat nilainya adalah sebesar 483.000. Ya, vehicle new-nya. Oke. Sekarang vehicle-nya, best practice-nya biasanya saya langsung update aja ya. Vehicle kita dapat di 28 April 2025. Terus masukin cost-nya adalah sebesar 483 sesuai dengan hitungan kita tadi. Terus dia bilang nggak ada ada nilai sisa ya si vehicle-nya. Dan nilai sisa nilainya sebesar 15.000. Terus kemudian umur manfaatnya mengikuti semua ya, mengikuti 8 tahun double decaling balance sehingga rate-nya juga sama dengan yang kendaraan lama sehingga nilainya sebesar 25% per tahun. Oke. Baru kita bisa lanjut untuk ke tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya si 9 Mei Evi Fani Kekri melakukan pengecatan rutin tembok luar bangunan toko dengan mengeluarkan uang sebesar 8.500 dan ganti wallpaper dinding untuk memperbarui susunan toko dengan mengeluarkan sebesar 16.500. Oke. Ini akan kita catat sebagai, ini kan kalau kita lihat kan pengecatan rutin ya. Ngecat doang nih, cuman dicat, terus kita juga cuman ganti wallpaper. Ini berarti kita bisa bilang sebagai pengeluaran rutin ya teman-teman ya. Pengeluaran rutin kita bakal bilang sebagai maintenance and repair expense ya. Yang namanya pengeluaran kecil-kecil kayak gini yang enggak menambah umur manfaat atau enggak menambah efisiensi dari aset tersebut, ya udah kita bakal bilang sebagai maintenance and repair expense. Nilainya sebesar 18.000 ditambah dengan 16.500 karena semua ini akan kita masukin sebagai biaya doang nih, sebagai expense doang, karena dia cuman nggak menambah apa-apa gitu, dia nggak menambah efisiensi dan dia nggak menambah umur ekonomis dan segala macam gitu, cuman perbaikan rutin doang istilahnya ya. Terus berikutnya kita bakal lanjut ke tanggal 8 Juli. 8 Juli, Evi Fani Kekri merenovasi 2 bangunan toko. Lantai 2, merenovasi lantai 2 bangunan toko. Nah, ini yang namanya renovasi, teman-teman. Yang namanya renovasi, misalkan mungkin kalian yang kuliah di TSM, kemarin TSM baru bangun baru selesai tuh bangun tangga tuh ya, tangga dari lantai 1 sampai lantai paling atas. Nah, itu tuh termasuk renovasi, teman-teman. Ya, itu termasuk renovasi. Karena akibat dari renovasi ini adalah dia menambah umur manfaat ya. Dia menambah umur manfaat dari si aset yang bersangkutan. Jadi kata kuncinya teman-teman, ya, kita kenal istilahnya itu adalah capital expenditure ya. Capital expenditure. Nah, capital expenditure itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang memang istilahnya itu dia menambah umur manfaat atau enggak dia menambah efisiensi dari si aset tersebut, teman-teman. Jadi misalkan ini bangunannya. Kalau bangunan kan biasanya pasti akrab dengan menambah umur biasanya. Atau bisa aja contoh kayak misalkan TSM, dia bangun lagi nih, dia renov, dia bangun lagi misalkan lantai 10 sampai lantai 15. Nah, itu kan kalau menambah dari lantai 10 ya, dari sampai lantai 15 itu nanti kita bakal sebutnya itu menambah kapasitas produksi ya, menambah kapasitas. Jadi kalau misalkan capital expenditure itu terjadi karena either dia nambahin kapasitas, atau dia menambah umur manfaat, atau dia menambah efisiensi dari si aset tersebut. Atau misalkan let's say kalau saya bilang mesin, bisa aja kayak si mesinnya tuh dengan dia
apa ya? Oh, misalkan nih mesin, misalkan mesinnya tuh punya gear atau jantungnya atau pusat mesin gitu. Nah, kalau pusat mesinnya ini diganti, itu nanti bakal nambah manfaatnya si mesin tersebut. Atau bisa aja si mesinnya ini kita tambahin sebuah komponen tertentu sehingga nanti produksinya bakal jadi lebih cepat. Atau nanti dengan menambah komponen ini bisa aja si mesinnya ini punya kapasitas produksi yang lebih besar. Jadi dia bisa memproses produk lebih banyak. Nah, hal-hal inilah, kriteria-kriteria inilah yang nanti bakal kita sebut sebagai capital expenditure. Di mana capital expenditure ini caranya adalah kita bakal capitalize atau bakal kita masukin sebagai penambah dari aset tersebut. Jadi langsung kita catat sebagai nama aset tersebut pada cash atau hal-hal yang kita keluarin. Oke. Nah, di sini nilai buildingnya di sini dia bilang jelas ya bahwa dia renovasi dan dia mengeluarkan uang ya, mengeluarkan uang sebesar 135.000. Nah, di sini ini jelas banget ya. Dijadikan tempat dine in. Dan ini kan juga setelah renovasi nanti dia bakal eh, menambah kapasitas pelanggan. Ini juga kita sebutnya meningkatkan efisiensi. Sehingga kita bakal bilang ini sebagai capital expenditure. Nilainya sebesar 135.000. Nah, biasanya teman-teman, biasanya saya tuh prefer kalau misalkan terjadi capital expenditure kayak gini ya, saya tuh biasanya langsung hitung rate depresiasi yang baru teman-teman ya. Saya tuh langsung hitung rate depresiasi yang baru. Nah, cara ngitung rate depresiasi yang baru, jadi capital expenditure itu kalau yang kita pelajari di akuntansi dasar 2 ya teman-teman ya. Capital expenditure itu nanti kita bakal reset ya, kita bakal reset penyusutan per tahunnya. Jadi kita bakal hitung dulu book value di titik di mana capex itu dilakukan. Terus kemudian kita bakal adjust nih sehingga nanti penyusutannya itu bakal timbul rate baru. Jadi, dia bilang kan di sini si building ini kita peroleh pada 3 Juli 2021 ya, 3 Juli 2021. Berarti kita bakal hitung rate penyusutan dari tahun 2021 sampai di titik di mana capital expenditure ini dilakukan. Di mana capital expenditure ini dari 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Oke, maka kita masukin semuanya sampai ke tahun 2025. Di 2021 dia cuma setengah tahun doang nih. Ini saya gedein dulu buildingnya ya. Saya gedein dulu buildingnya di mana metodenya straight-line method, penyusutan 42.500 per tahun. Berarti tahun 2001 jelas ya, cuma setengah tahun, berarti kita masukin 42.500 penyusutan per tahunnya. Jangan bingung, ini dapat dari perhitungan awal kita tadi, 42.500 dikali dengan 6 per 12. Oke, sehingga kita dapat nilainya adalah sebesar 21.250. Kemudian di tahun 2022 full selama setahun berarti 42.500. 2023 juga full, 2024 juga full, dan terakhir di 2025 sampai di titik capex ini dilakukan berarti dari 1 Januari sampai ke tanggal 8 Juli. Di mana jangka waktunya adalah selama setengah tahun. Sama berarti 42,5 dikali 6 per 12 sehingga dapat nilainya adalah 21.250. Oke. Sekarang kita dapat nih nilai akumulasi penyusutannya ya. Tinggal dijumlahin aja semuanya dari atas ke bawah, maka kita dapat penyusutannya in total adalah sebesar 170.000. Oke. Akumulasi penyusutan kita udah dapat, maka kita udah bisa nih hitung book value dari buildingnya sebelum dilakukan renovasi. Maka book value-nya adalah 880.000. Oke. 880.000 itu dapat dari mana? Dapat dari perhitungan kita tadi, ya, cost-nya. Terus kita kurang dengan si 170.000. Oke. Maka dapat nilainya adalah sebesar 710.000. Oke. Terus berikutnya, setelah saya dapat book value-nya, maka sekarang kita bakal hitung nih berapa nilai setelah ada capital expenditure-nya. Di mana capital expenditure-nya tadi sesuai dengan di soal kita dapat 135. Oke. Dan total book value yang baru itu adalah sebesar, ini cost yang baru ya jadinya, cost yang besar sebesar 845.000. Maka kita masukin ada building ya. Terus jadi baru lagi ya di tanggal 8 Juli 2025. Terus kita punya cost-nya itu adalah sebesar 845, itu dapat dari perhitungan kita barusan.
Terus kita masukin residual value-nya. Residual value-nya itu sebesar 30.000 sesuai dengan building awal kita. Terus untuk jumlah tahunnya ya, jumlah tahunnya. Tadi kan kita punya tahun awal itu selama 20 nih, selama 20. Terus dia tuh udah dipakai selama 1, 2, 3, 4. Yang 4 ya. Jadi selama 4 tahun. 2021 setengah tahun, 2025 setengah tahun kan jadinya 1. Terus 2022, 2023, 2024 selama 4 tahun. Dikurang 4 tahun. Terus ditambah dengan 2. Tambah 2 tuh karena dia bilang dengan adanya renovasi ini umurnya bertambah 2 tahun. Gitu. Umurnya bertambah 2 tahun. Jadi ya udah 2 tahun. Maka nanti kita dapat sisa useful life-nya itu sebesar 18 tahun ya. Dengan metode Straight-line Method dan rate baru adalah tinggal kita kurangin aja seperti biasa 845 dikurang 30 dibagi dengan 18. Hasilnya adalah sebesar 45.278. Oke, ini rate penyusutan baru per tahunnya. Maka berikutnya kita udah bisa, kalau udah dapat rate per tahun yang baru ini, maka kita bisa lanjut ke tanggal berikutnya. Jadi tujuan Capex itu adalah nanti kita bakal kita bakal cari dulu berapa book value sebelum Capex dilakukan, which is kalau untuk dapat book value sebelum Capex dilakukan tuh kita harus hitung akum depre-nya. Terus kemudian setelah kita dapat book value-nya itu kita dapat new book value dengan tambahin si Capex-nya. Terus setelah dapat book value yang baru, kita baru nih masukin lagi nih sesuai dengan datanya, kita update lagi berapa sisa tahunnya, baru nanti kita dapat rate yang baru. Jadi kuncinya di sini teman-teman. Oke. Nah, berikutnya di tanggal 31 Desember, oh ini 31 Desember berarti kita udah masuk ke adjustment semua nih posisinya. Oke. Kalau misalkan kita udah di akhir tahun di adjustment, maka seperti biasa teman-teman bikin dulu nih semua aset-aset yang dapat didepresiasi nih. Jadi kita kan punya apa nih? Kita punya land, building, ya segala macam kan nggak disusutin. Kita punya building, tapi building ini udah kita update, terus vehicle yang lama udah kita jual. Ini saya tulis, ini saya tandain merah aja ya. Yang ada merah nih berarti udah movement, udah nggak ada barangnya. Terus berarti kita punya 4 nih. Kita punya 4 aset yang dapat disusutin. Tapi ingat, si equipment ini pengecualian. Nanti kita bikin belakangan aja ya teman-teman ya. Si equipment ini kita bikin belakangan aja karena dia menggunakan metode revaluasi. Oke. Karena ada revaluasi kita bikinnya belakangan jurnalnya. Jadi kita punya ada mesin, ada vehicle sama building ya. Ini vehicle yang new nih. Maka kita bikin dulu jurnal penyusutannya seperti biasa depre expense ya, depre expense pada accumulated depreciation of machine, terus ada accumulated depreciation of vehicle, sama ada accumulated depreciation of building. Ingat tadi equipment-nya kita skip karena equipment-nya itu kita menggunakan metode revaluasi, jadi belakangan aja. Jadi yang gampang-gampang dulu kita cicil teman-teman jurnalnya. Oke, sekarang di tanggal 31 Desember itu kita punya 3 fixed asset ya selain revaluasi yang bisa kita hitung dulu. Nah, untuk mesin, nah untuk depresiasi mesin, ini kita lihat nih di soal nih. Dia bilang untuk mesin kan menggunakan metode unit of activity ya, unit of activity. Berarti kita harus tahu nih berapa pemakaian mesin di tahun berjalan. Oh, dia jelasin nih bahwa selama panjang tahun 2025, mesin telah digunakan selama 21.000 jam. Ya, ini saya tandain warna pink aja ya. Maka nilai si mesinnya itu adalah, kita kan tadi udah dapat nih rate-nya. Kita udah dapat rate-nya sebesar 6 ya kalau nggak salah ya, sebesar 6 dolar ya, sebesar 6 dolar per unit ya, 6 dolar per unit. Terus 6 dolarnya ini kita kali dengan pemakaian di tahun berjalan yaitu selama 21.000 jam, maka akumulasi depresiasinya sebesar 126.000 ya. Terus untuk yang vehicle, yang vehicle itu kita punya dari tanggal 28 April 2025. Berarti kita masukin nih dengan metode double declining balance berarti 25% ya, 25% dari cost awalnya yaitu sebesar 483.000 karena ini masih di tahun yang sama ya, di mana dia dapat si vehicle-nya langsung kaliin aja sama cost-nya. Terus jangan lupa karena ini dari April ya, ini dari April 2025, maka kita kali dengan 8 per
12. Oke, maka kita dapat nilainya adalah sebesar 80.500. Oke, terakhir si buildingnya. Ya, si building. Si building kita ada capex tadi ya, sehingga nilai penyusutannya udah update dari capex tersebut. Kita punya cost awalnya adalah 845, 30.000 residual value, dan udah kita hitung tadi penyusutan per tahunnya adalah sebesar 45278. Nah, tapi penyusutannya ini lagi-lagi kita nggak pure ya, kita nggak pure dari yang dari bulan Juli ke bulan Desember, karena di transaksi tanggal 8 Juli tadi kita tuh belum akuin nih si depresiasinya. Jadi teman-teman jangan lupa nih, yang sering ceroboh tuh di sini biasanya. Jadi ya, kan di bulan Julinya itu kita belum akuin nih depresiasi sampai kita mau akuin si capexnya. Jadi ini dikompil aja di bulan Desember. Jadi semuanya ditumpuk di bulan Desember. Jadi penyusutan dari bulan Juli ya, penyusutan dari bulan Juli sampai Desember itu yang ini nih. Berarti 45278 terus dikali dengan 6/12. Terus jangan lupa ditambahin dengan depresiasi di tahun 2025, yaitu di tahun 2025 awal dari 1 Januari sampai ke Juli awal itu nilainya sebesar 21250. Sehingga hasilnya adalah 48889. Oke. Nah, lalu untuk depreciation expense-nya tinggal kita jumlahin aja nih semuanya nih, kita jumlahin sehingga nilainya sebesar 250.389. Ini untuk jurnal depresiasi normalnya. Nah, sekarang baru kita mulai nih inti dari bab kita. Di mana inti dari bab kita itu sebenarnya adalah kita membahas terkait dengan impairment sama terkait dengan si revaluasi. Ya, jadi yang di atasnya sebenarnya nih materi AD2 nih. Ini semua materi AD2, tapi akuntansi dasar 2 itu kita ulangin aja. Nah, kita baru masuk ke inti dari pembahasan intermediate accounting-nya. Yang pertama, ya, Evivani melakukan uji penurunan nilai terhadap tanah, di mana tanah memiliki value in use sebesar 1.250.000, fair value sebesar 1.450, dan cost to sell sebesar 150. Ingat ya teman-teman ya, angka-angka fair value, terus value in use, sama cost to sell itu pasti di-provide di soal. Oke, sekarang kita bakal, ini saya langsung ambil yang gambar dari PPT tadi ya, gambar dari PPT tadi supaya kita bisa pas jalan tuh kita bisa inline lihat si konsepnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan melakukan revaluasi pada saat 31 Desember 2025. Oke, yang pertama kita mulai dari land dulu. Oke, land teman-teman kita punya si carrying amount atau book value dari land kita itu nilainya adalah sebesar 1 juta ya. Ini dapat dari yang di awal tadi nih ya, landnya sebesar 1 juta. Oke. Sekarang kita punya land nilainya sebesar 1 juta. Dan di tahun ini, di 31 Desember, pada saat si perusahaan mau melakukan uji penurunan nilai, seperti biasa kita bakal cari tahu dulu nih si recoverable amount-nya. Tapi si recoverable amount ini ternyata ada dua lagi nih cabangnya nih. Ada fair value less cost to disposal sama value in use-nya. Ya. Fair value less cost of disposal, kita cari tahu dulu ya bahwa di soal fair value-nya itu sebesar 1.450. Ya, 1.450 dikurang dengan 150.000 ya, 1,45 juta dikurangin dengan 0,15 juta, maka hasilnya sebesar 1.300.000. Ini fair value less cost of disposal nih kalau kalian lihat di bagannya. Terus value in use, ini value in use tuh biasanya adalah present value ya, angka present value dari si aset tersebut, di mana angka present value-nya adalah sebesar 1.250. Oke, langsung masukin aja 1.250. Nah, ini kalau kita lihat tabelnya, ini adalah higher of. Jadi mana yang lebih tinggi nih? Mana yang lebih tinggi atau higher of? Mana yang lebih tinggi? Berarti kalau kita lihat di sini fair value less cost of disposal-nya, maka recoverable amount-nya adalah si fair value less cost of disposal. 1.300.000. Nah, sekarang pada saat kita melakukan impairment, teman-teman, kalau kita balik ke PPT saya yang tadi, kalau mau ngelakuin impairment tuh terjadi karena book value-nya lebih besar daripada si recoverable amount.
Nah, recoverable amount kita tuh 1,3 juta. Sedangkan carrying value kita itu adalah, atau book value kita itu sebesar 1 juta. Recoverable lebih besar daripada carrying amount, maka kita tidak melakukan impairment. Ya, kesimpulannya kita tidak melakukan impairment pada tahun 2025. Ya, karena recoverable amount is higher of carrying amount-nya. Ya, gitu. Jadi kita kalau di ulangan tuh teman-teman cukup tulis no entry. Jadi itu sama aja teman-teman, atau no entry. Sama aja sebenarnya, ya. Oke. Ini untuk land, ya. Tapi tetap ditulis ya teman-teman ya di kertas ujiannya. Kalau misalkan semisal nggak ada impairment pun cukup teman-teman tulis no entry gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan kalau misalkan ini misal aja, misalkan saya balik nih, misalkan tadi carrying amount ya. Ini saya contoh aja nih, karena kan saya bikin video kan, ini kan nggak harus benar-benar exact sama soalnya gitu. Misalkan recoverable amount ya. Misalkan nih, kita punya, ini saya balik misalkan ya, misalkan carrying amount kita 1.300.000 ya. Terus recoverable amount kita misalkan 1 juta. Ini saya balik aja nih soalnya nih. Jadi kan tadi kebalik nih ya. Jadi misalkan kita punya carrying amount misalkan 1,3, terus recoverable amount-nya sebesar 1 juta. Maka kita bakal buat jurnal ya teman-teman ya. Kita bakal buat jurnal apa? Jurnalnya adalah loss. Ini saya ini dulu ya, warnain dulu. Maka kita akan buat jurnal yaitu loss on impairment ya pada si aset tersebut, yaitu si land-nya ya. Loss on impairment pada land. Nilainya adalah 1,3 dikurangin dengan 1 juta. Ini in case kalau misalkan yang terjadi ternyata sebaliknya. Ya, ini kan kalau tadi kan disoalkan nggak ada impairment karena recoverable lebih gede. Ibaratnya barang kamu tuh dihargai lebih mahal daripada barang kamu sekarang. Jadi kita nggak bikin jurnal impairment. Impairment itu kan penurunan ya, nggak ada indikasi penurunan, maka kita nggak perlu bikin jurnal. Gitu aja sih. Ini contoh kalau misalkan soalnya saya balik. Oke. Berikutnya kita bakal lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, di mana kita bakal melakukan evaluasi buat si mesinnya ini. Nah, ini step-stepnya diperhatiin ya teman-teman ya. Step-stepnya diperhatiin dengan detail ya. Saya harap bagian materi ini cukup dicerna dengan baik karena ini proporsinya yang paling gede di UAS teman-teman. Jadi ini yang poinnya tuh paling gede sebenarnya di UAS. Jadi teman-teman harus lebih serius lah untuk dengerin saya jelasin di bagian sini teman-teman posisinya. Oke. Sekarang kita bakal bikin sesuai dengan step-step di PPT saya tadi. Nah, sekarang teman-teman untuk melakukan revaluasi kita lakukan langkah-langkah ini. Yang pertama kita bikin dulu nih jurnal depresiasinya ya, karena kan tadi kan saya bilang ya, yang tadi di kolom paling atas ini kan equipment tuh menggunakan metode revaluasi. Jadi kita bikinnya terakhir aja nih jurnal penyusutan depre-nya. Maka jurnal penyusutan depre-nya adalah depre expense pada accumulated depreciation of equipment. Gampang ya, sama kayak yang di jurnal penyesuaian biasa. Nah, amount-nya pun masih sama dengan yang di tabel awal kita, di mana awalnya tuh kita punya penyusutan per tahun ya, rate-nya per tahun tuh sebesar 13.000. Ya, 13.000 berarti kita masukin depreciation expense pada accumulated depreciation of equipment sebesar 13.000. Oke, dapat dari tabel yang hitungan awal kita tadi. Ya. Oke, sampai sini ya. Ini step pertamanya, kita bikin dulu jurnal penyusutannya. Oke, berikutnya teman-teman, ini mungkin teman-teman udah lihat ya, ada yang saya kotakin, ini kurang lebih step-step kalau saya mau ngitung revaluasi ya teman-teman ya. Yang pertama, kita masukin dulu book value of equipment ya, book value of equipment, terus book value of equipment, terus kemudian fair value-nya. Nah, book value of equipment kita, berarti kan book value di tahun 2025 itu adalah cost pada saat awal dia dapat ya, cost pada saat awal dia dapat yaitu sebesar 130.000 di soal tadi ya, yang tadi kita hitung jurnal awal, 130.000 kita kurangin dengan penyusutan yang terjadi, di mana book value kita itu adalah sebesar
117.000. Ini book value awal kita. Terus, kalau teman-teman lihat di soal problem kita tadi, ya, kita di tahun 2025 akhir ternyata si equipment itu punya nilai wajar, ya, itu punya nilai wajar sebesar 91.000. Ternyata di pasar kita cuma dihargai nih barang kita tuh sebesar 91.000. Kelihatan ya, kita punya barang 117, tapi di pasar tuh ternyata cuma dihargai sebesar 91.000. Ya jelas kita mengenal yang namanya rugi, tapi ruginya di sini kita bakal catat sebagai akunnya itu adalah loss on impairment. Ya. Karena kita punya barang 117, ternyata dihargainya cuma sebesar 91. Maka kita punya loss on impairment sebesar 26.000, ya. Oke. Lanjut, kemudian kita bakal hitung berapa new value dari si equipment-nya. New value-nya berapa? New value-nya udah kita masukin aja, berarti kita masukin dulu si remaining useful life-nya, di mana remaining useful life-nya itu adalah sebesar masa manfaat di awal, yaitu sebesar 10 tahun, ya 10 tahun, dikurangin dengan 1, karena mesinnya baru dipakai selama setahun. Oke, ini saya putihin dulu ya. Nah, berikutnya, nanti kita bakal hitung yang namanya itu new rate depreciation-nya, ya, new rate depreciation-nya. Tapi sebelum kita ngitung rate of depreciation-nya itu, maka kita bakal lanjut ke step berikutnya. Nah, step berikutnya adalah teman-teman itu bakal catat nih si loss on impairment-nya ini ke dalam jurnal. Jadi step yang di PPT tadi, ya kita kan masukin nih, kita akan menutup accumulated depreciation dari aset yang dapat didepresiasi. Berarti kita masukin accumulated depreciation of equipment-nya. Jadi seperti yang saya jelasin di PPT tadi, kalau perusahaan menggunakan metode revaluasi, teman-teman, maka setiap akhir periode itu kan mereka akan adu nih. Mereka akan adu nih nilai si aset tersebut dengan nilai pasarnya. Nah, saat diadu, itu dia juga bakal sekaligus menghapus akumulasi penyusutan di tahun berjalan. Sehingga nanti teman-teman bakal lihat akumulasinya bakal 0 nih di setiap akhir periode. Karena itu bakal di net off atau dihapus di periode berjalan. Dimana accumulated depreciation-nya adalah sebesar 13.000 sesuai dengan amount yang ada di soal. Terus kemudian terjadi juga yang namanya itu loss on impairment, ya. Terjadi juga yang namanya itu loss on impairment. Nah, loss on impairment ini ya nilainya langsung ambil aja dari perhitungan kita tadi di mana nilainya sebesar 26.000. Oke. Nah, barulah karena ini rugi ditambah dengan penghapusan depresiasinya, maka nilai si equipment-nya juga ikut kita adjust, teman-teman. Nilai si equipment-nya juga ikut kita adjust, nilainya sebesar 26.000 ditambah dengan 13.000, jadilah 39.000. Oke. Nah, sekarang setelah kita dapat nilai equipment yang baru, teman-teman, ya, setelah kita dapat nilai jumlah equipment yang dihapus, teman-teman, maka berikutnya kita bakal cari nih berapa rate depresiasi yang baru. Ya, kita bakal cari berapa rate depresiasi yang baru. Karena nanti nilai rate depresiasi yang baru ini bakal kita pakai buat menghitung penyusutan di tahun berikutnya. Nah, sekarang kita kan punya ini ya teman-teman ya, kita kan punya equipment tuh harga awalnya kan mana tadi? 130.000 ya. 130. Kemudian sekarang nilai pasarnya atau fair value-nya itu adalah sebesar 91.000. Maka, in the end, nilai fair value of equipment ini harus sama nih, ya. Nilai fair value of equipment tuh harus sama sebenarnya, sama nilai yang ada di informasi soalnya, di mana nilainya sebesar 91.000. Jadi, tadi saya putihin lagi, terus sekarang saya munculin lagi. Sebenarnya bisa aja, new value of equipment-nya ini kita langsung tembak nih dari soal, mengikuti soal nilainya sebesar 91.000. Tapi alangkah baiknya untuk kontrol atau untuk ngeceknya itu adalah kalian bandingin aja. Tadi kan kita punya equipment awal tuh 130, kemudian dihapus nih di sebelah kredit, sebesar 39.000. Berarti kita masukin 130.000
ya dikurangin dengan 39.000, hasilnya adalah sebesar 91.000. Pokoknya angka new value of equipment-nya ini harus cocok nih sama angka yang ada di soal. Oke, sekarang untuk remaining useful life-nya adalah kita masukin berapa jangka waktu periodenya. Dimana tadi kan awalnya tuh dia 10 tahun awalnya, 10 tahun Strickland method, dan sekarang tersisa 9 nih, tersisa 9. Karena udah dipakai selama setahun di tahun 2025-nya. Maka penyusutan untuk tahun berikutnya adalah berarti kita masukin si 91.000 yang merupakan cost terupdate kemudian dibagi dengan 9, maka nilainya adalah sebesar 10.111,11. Oke. Nah, ini nanti bakal kita adu sama normal depresiasinya. Nah, normal depresiasi teman-teman, normal depresiasi ini bahasa gampangnya ya. Jadi kan gini, jadi kan perusahaan itu kan pada awalnya bakal akuin depresiasinya dengan terms yang normal nih, dimana terms yang normalnya kan sebelum dia lakukan revaluasi, dimana revaluasinya itu sebesar 13.000 ya. Rate awalnya kan sebesar 13.000 per tahun. Nah, ini bakal kita adu sama rate yang baru kita hitung dari efek revaluasi ini. Nah, sekarang kita punya normal depresiasi ini adalah sebesar 13.000. Jadi depresiasi awal kita itu 13.000. Tapi ternyata setelah kita pakai metode revaluasi di tahun pertama, penyusutannya tuh jadi lebih kecil ya. Jadi lebih kecil. Jadi cuma 10.111,11. Nah, dampaknya apa teman-teman? Berarti kan ada selisih nih. Dampaknya ada selisih. Selisihnya adalah 2.888,89. Di mana selisih ini adalah selisih lebih kecil ya, di mana depre revaluasi itu lebih kecil sehingga nanti kita bakal bikin adjustment di tahun berikutnya. Nah, nanti adjustment di tahun berikutnya saya bakal jelasin, tapi ini teman-teman hitung aja dulu selisih antara rate revaluasi dengan rate si normalnya gitu. Oke, berikutnya adalah kita bakal bikin adjustment di tahun 2026. Ini polanya bakal berulang sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman simak, polanya bakal berulang. Nah, sekarang kita bakal masuk ke tahun 2026. Seperti biasa, kita bikin dulu jurnal depresiasinya, berarti depre expense pada accumulated depre. Ya. Nah, sekarang depreciation expense di tahun berjalan, di tahun 2026 ya, ini flow-nya kita ada 2026. Di tahun 2026 akhir tahun, itu sekarang DP-nya udah update sesuai dengan rate yang kita hitung tadi. Yang baru nih, nilainya sebesar 10.111 ya, 10.111. Ini rate-nya ngikutin aja nih dari si perhitungan yang baru kita buat tadi. Nah, sekarang setelah kita buat jurnal untuk depresiasinya, ya, polanya sama. Polanya lagi-lagi kita bandingin book value dengan fair value-nya, ya. Terus book value kita kan tadi sebenarnya langsung ambil dari book value-nya adalah kita kurangin value yang baru, ya. Kita kurangin value yang baru dengan si accumulated depreciation-nya. Ya, di mana accumulated depreciation-nya ya dari tahun 2026 doang. Karena kan seperti yang saya bilang, revaluasi itu kita hapus si depre-nya setiap tahun. Gitu. Oke, sekarang kita punya book value itu 80.889. Ini dapat dari 91.000 yang fair value tahun sebelumnya yang udah kita adjust ke situ juga. Kita kurangin dengan 11.000 yang merupakan nilai si equipment-nya. Nilai depresiasi equipment di tahun 2026. Kemudian untuk fair value-nya, kita lagi-lagi lihat di soal nih, di mana nilainya sebesar 108.000. Ya udah, nilainya sebesar 108.000. Maka kita masukin fair value-nya adalah sebesar 108. Nah, ini kelihatan ya, sekarang polanya kebalikan nih. Kita punya barang 8889, tapi di pasar ternyata diakui lebih tinggi, nilainya sebesar 108. Maka teman-teman punya yang namanya itu gain on revaluation. Ya, kalau loss kita bilangnya loss on impairment, tapi kalau gain kita bilang gain. Ini sebenarnya unrealized gain ya, unrealized gain on revaluation.
Nah, unrealized gain and valuation nilainya berapa? Tinggal dikurangin aja, berarti 108 dikurangin dengan 80,889. Oke, sekarang seperti biasa kita bakal hitung ya, kita bakal hitung berapa new value of equipment, remaining useful life-nya, sama nanti new rate sama normal depre-nya. Oke, tapi ini kita lanjut dulu. Sekarang kita bakal bikin jurnal yang ini nih, impact ya, impact dari yang terjadi, impact karena perusahaan itu melakukan revaluasi. Nah, sekarang teman-teman ya, sekarang balik lagi ke penjelasan saya yang tadi yang saya tandain sekarang. Kita hitung depresiasi awalnya tuh 13.000 teman-teman ya. Kita hitung depresiasi awalnya tuh 13.000. Terus karena menggunakan metode revaluasi, sekarang penyusutannya tuh menjadi 10.111 nih di tahun 2026. Maka sebenarnya penyusutan dengan metode revaluasi itu lebih kecil, sehingga nanti bakal ada adjustment di tahun berikutnya. Nah, jurnalnya adalah teman-teman bakal mendebit si return earnings pada accumulated order comprehensive income. Jadi gini teman-teman. Kan teman-teman tahu ya bahwa return earnings itu adalah bagian dari equity, di mana saldo normal equity itu adalah di kredit. Jadi kalau di debit ya, kalau di debit artinya teman-teman akan mengurangi nilai si return earnings-nya ini ya. Nah, sekarang nilai si return earnings sama accumulated order comprehensive income ini nilainya sebesar 2889. Nah, ini didapat karena kan revaluasi kita tuh gimana ya sebutannya? Kan nanti akun beban itu ya, kan kita kan bakal catat nanti ke akun expense nih atau ke akun beban ya. Bebannya itu diakui kelebihan teman-teman ya. Bebannya itu ternyata kalau pakai penyusutan yang awal itu ternyata lebih gede teman-teman ya. Bebannya itu lebih gede. Sehingga apa? Sehingga nanti ya selisihnya ini ya, selisih beban yang kelebihan ini. Jadi kan kalau beban kelebihan tuh sebenarnya untung ya teman-teman ya. Kalau beban kelebihan tuh sebenarnya kita untung. Nah, untungnya itu bakal kita masukin ke akun AOCI teman-teman ya. Kita bakal masukin ke akun AOCI. Jadi sebenarnya RE ini adalah expense teman-teman ya. Expense. Jadi jurnalnya itu sebenarnya expense pada AOCI. Nah, cuman karena expense itu nggak ada ya di tahun berikutnya, jadi nggak ke bawah di tahun sebelumnya, maka kita bakal buang ke akun RE teman-teman. Jadi logikanya kayak gitu ya. Saya ulangin. Pada saat teman-teman menggunakan metode revaluasi, nanti kan kita kan punya nih depresiasi awal dengan rate normal sama depresiasi ketika kita melakukan revaluasi ya. Nah, sebenarnya jurnal ini bunyi awalnya tuh adalah expense pada AOCI ya. Kenapa? Berarti kan kalau AOCI kan equity-nya bertambah. Equity-nya bertambah di sebelah kredit. Ya. Nah, pada saat equity itu bertambah, artinya adalah ini nih selisih keuntungan sebenarnya teman-teman. Ini kayak ibaratnya tuh kita posisinya tuh kayak keuntungan. Jadi rate yang menggunakan rate yang menggunakan revaluasi itu lebih kecil sehingga kita punya untung, selisih untung. Selisih untungnya ini kita bakal buang ke AOCI. Nilainya sebesar 2889 gitu. Ya. Jadi ini jurnalnya sebenarnya expense, depreciation expense pada AOCI. Cuman karena expense itu nggak bisa dibawa ke tahun berikutnya, karena kan ini penyusutan di tahun sebelumnya ya teman-teman ya, penyusutan di tahun sebelumnya, maka kita bakal akuin sebagai pengurang dari si return earnings-nya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba bikin jurnalnya terlebih dahulu. Jurnal untuk ngakuin si unrealized gain-nya ini. Yang pertama-tama, teman-teman, kita masukin nih, berarti kita masukin accumulated depreciation of equipment, ya. Nilainya sebesar nilai yang ada di AJP kita tadi sebesar 10.111. Terus, sekarang, teman-teman, ya, sekarang kita bakal mendebit nilai se-equipment. Ya, kita bakal mendebit nilai se-equipment. Nah, nilainya adalah ini selisih, nanti bakal nilai equipment yang pertama tuh nanti bakal selisih teman-teman. Selisih antara apa? Antara
recovery of impairment loss dengan si unrealized gain on revaluation. Oke, sekarang gini teman-teman. Tadi kalau kita balik ke PPT saya yang tadi, pada saat kita melakukan recovery of impairment loss, itu tidak bisa melebihi nilai impairment loss yang sudah diakui di tahun sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita tuh punya loss on impairment awal tuh sebesar segini teman-teman. Ya, sebesar segini nih, 26.000. Sedangkan kita punya di tahun berikutnya tuh yang namanya unrealized gain on revaluation sebesar 27.111. Nah, ini in the end ya, nilai si 26.000 ini ya, si loss on impairment ini saya copy aja kali ya. Saya copy aja loss on impairment sama si gain on revaluation ini ya, si gain on revaluation ini nanti in the end nilainya tuh bakal saling net off teman-teman ya. Nilainya tuh bakal saling net off. Oke. Jadi kita punya loss awalnya tuh sebesar 26.000, terus kita punya gain sebesar 27.000. Nah, selisihnya itu ya, selisihnya itu ada sebesar 1.111 ya, angkanya 1.111. Oke. Nah, nanti angka 26.000 yang merupakan kerugian kita di awal itu nanti kita bakal recover teman-teman ya. Kita bakal recover dulu nih si impairment-nya. Jadi sebelum kita bikin, sebelum kita naikin jadi 27.100, kita balik dulu nih. Kita balik dulu si kerugian di tahun sebelumnya, yaitu si 26.000. Ya, si 26.000. Sama, nanti setelah kita balikin si 26.000-nya ini, ya, kita bakal cari selisihnya. Selisih antara apa? Selisih antara gain yang benar-benar terjadi dengan si loss on impairment-nya ini. Di mana di sini nilainya adalah sebesar 111.000. Ya. Jadi kita tambahin loss on impairment sama si unrealized gain-nya. Nah, baru nih sisanya equipment-nya itu bakal kita naikin. Caranya adalah kita kurangin aja selisih antara gain yang benar-benar terjadi sama accumulated depresiasinya sehingga kita dapat nilai kenaikan equipment-nya sebesar 17.000. Lagi-lagi teman-teman, ini untuk kontrol ya. Jadi pokoknya kita kan punya awalnya tuh 91.000 ya dari tahun sebelumnya. Terus sekarang nilainya tuh jadi 108.000 nih. Nilainya jadi 108.000. Nah, sebenarnya bisa aja kalau teman-teman mau ngecek ya, cara jalannya atau flow-nya gimana ya. Ini teman-teman masukin aja nih berarti nilai equipment dari tahun sebelumnya, which is tadi dari soal ya, soal yang akhir Desember 2025. Terus kita apa? Kita tambahin sama equipment yang bertambah di tahun berjalan. Nilainya harus sama nih, sebesar 108.000. Ini kalau teman-teman mau ngecek nih cara kalau angkanya tuh benar atau enggak. Ya. Nah, atau kalau teman-teman mau lihat jelasnya sebenarnya gini aja sih. Dari 91 jadi ke 108 tuh nilai naiknya 17. Kalau teman-teman mau ngisi jurnal yang ini, yang kolom yang ini tadi nih, sebenarnya bisa aja sih, nggak perlu lihat selisih unrealized dan segala macam, teman-teman bisa aja nih langsung nih dari bentar. Bisa aja nih dari 91.000 ya. Dari 91.000 jadi dari 108 ya, dari 108 jadi 19.000 itu kalau mau tahu berapa kenaikan equipment-nya. Tapi tadi itu saya prefernya tuh untuk lihat dari selisihnya aja untuk kontrol gitu. Oke, itu cuman buat tambahan aja sih gimana cara ngecek apakah yang teman-teman kerjain itu sebenarnya angkanya tuh benar atau enggak, flow-nya gimana gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ya untuk ngebandingin nanti new rate sama normal depre-nya. Sekarang kita punya remaining useful life-nya itu semakin berkurang teman-teman. Jadi yang awalnya itu 10 tahun, ya, yang awalnya 10 tahun, kemudian dipakai di tahun sebelumnya sisa 9, kemudian dikurangin lagi sama 1. Jadi hasilnya adalah 8. Sekarang kita punya 108.000, rate-nya adalah 8 tahun, maka kita punya depresiasi baru sebesar 13.500. Nah, lagi-lagi kita bandingin dengan penyusutan sebesar 13.000 ya, penyusutan normalnya sebesar 13.000. Oke, sekarang kita punya rate normalnya 13.000 dan ternyata setelah direvaluasi rate-nya itu jadi lebih tinggi teman-teman. Rate-nya itu jadi lebih tinggi.
tingginya berapa? Berarti tingginya adalah 13.000 dikurang dengan 13.500. Maka depre revaluasi lebih besar. Nah, kalau depre revaluasi lebih besar, maka nanti kita bakal balik nih jurnal yang tadi ini sebenarnya. Balik aja, berarti jurnalnya adalah AOCI pada RE. Ya. Kalau RE di debit itu artinya nature-nya adalah sebagai expense, sedangkan kalau RE di kredit itu nanti nature-nya sebagai penambah RE. Ya, ibaratnya kayak income itulah posisinya. Oke, sekarang terakhir kita bikin di tahun 2027. Tapi yang 500 ini kita belum bikin jurnalnya. Nanti kita bikin di tahun 2027 impact-nya. Oke, sekarang seperti biasa kita bikin lagi jurnal depre-nya, depre expense pada akum depre. Nilainya sebesar rate baru ya, rate baru sebesar 13.500. Oke. 13.500. Terus seperti biasa terakhir kita nggak perlu lagi nih bikin yang new atau normal karena ini udah tahun terakhir, maka kita cukup bandingin aja BV sama fair value-nya, BV sama FV-nya. Ya. Book value kita sekarang kita punya nilainya tuh dari tahun sebelumnya ya. Jadi sebesar 8 berapa nih? 108 yang merupakan nilai value awal kita ya, fair value awal kita atau new value awal kita kurangin dengan penyusutan tahun berjalan sebesar 13.500. Dan ternyata di tahun ini kita punya nilai pasar equipment-nya tuh sebesar 93.500. Oke. Nah, sekarang kita punya fair value sebesar 93.500. Ini kelihatan ya sebenarnya ya. Kita punya barang 94.500 tapi di pasaran itu cuma diakui sebesar 93.500. Sehingga yang terjadi adalah kita bakal punya lagi yang namanya loss on impairment. Oke, loss on impairment nilainya sebesar 1.000. Nah, loss on impairment sebesar 1.000, maka kita bakal bikin jurnal lagi untuk si adjustment depresiasinya, di mana jurnalnya adalah AOCI pada RE ya, AOCI pada RE. Nilainya sebesar 500 sesuai dengan yang ada di hitung-hitungan kita tadi. Jadi saya jelasin nah, nature jurnalnya ya. Nature jurnalnya adalah kan kalau tadi kan ini sebenarnya bunyinya adalah expense pada AOCI ya, expense pada AOCI. Berarti expense-nya bertambah. Ya, expense-nya bertambah pada accumulated income. Nah, sekarang di tahun ini ternyata depresiasi normal kita lebih kecil ya, lebih kecil daripada yang seharusnya. Jadi jurnalnya adalah AOCI pada RE. Nilainya sebesar 500 dolar. Ya, jadi jurnalnya tadi tinggal kita balik aja. Jadi ibaratnya ini AOCI pada expense karena expense itu nggak bisa dibawa di tahun berikutnya, maka semuanya kita buang ke akun RE. Gitu. Oke, terakhir untuk jurnal si impairment-nya, berarti kita masukin ada accumulated depreciation, ya, accumulated depreciation, kemudian nilainya sebesar si 13.500 sesuai dengan penyusutan di tahun berjalan, kemudian ada loss on impairment, sama terakhir ada equipment. Nah, loss on impairment-nya tinggal ambil nilai perhitungan kita tadi, nilainya sebesar 1.000, dan terakhir si equipment nilainya berkurang ya, nilainya berkurang sebesar 13.500 ditambah dengan 1.000 berarti berkurang 14.500. Nah, kalau mau ngecek kontrolnya teman-teman, kalau mau ngecek kontrolnya maka kalau di sini ya biasanya kan saya bikin lagi nih new value ya, new value-nya. Kalau mau ngecek new value-nya tuh caranya gampang, berarti tinggal kita masukin aja. Sebenarnya nilainya tuh sama ya, sama di soal, berarti 93.500. Maka kita masukin 108 ya, 108 sama dengan 108 dikurangin dengan equipment yang kita kreditkan sehingga nilainya harus sama sebesar 93.500. Ini untuk kontrolnya teman-teman supaya kita gampang nih untuk nentuin apakah perhitungan kita tuh benar atau enggak seperti itu. Oke. Pembahasannya cukup panjang ya terkait materi revaluasi ya, ini videonya nggak saya potong, kurang lebih udah sejam lebih ya harusnya. Memang materi ini agak ribet ya teman-teman ya, makanya proporsi nilainya tuh paling gede di UAS. Saya harap teman-teman yang di kelas itu mengerjakan ya untuk
materi ini karena nilainya tuh sangat besar proporsinya sehingga kalau nggak dikerjain ini nilainya udah pasti hancur sih karena proporsinya kalau nggak salah seingat saya itu eh, kalau nggak salah nilainya itu 30% ya dari soal ya. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada salah kata